Masih mengamati pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini nampaknya cukup baik begitu ya. Walaupun kalau kita lihat nilai turnovernya atau nilai transaksi sudah mulai sepi atau banyak yang mengartikan bahwa para investor ini sudah menarik dananya dan juga pergi berlibur. Apakah Anda melihat untuk penguatan ini juga akan tetap bertahan menguat begitu ya, mengejar level 7.300 atau bahkan 7.400 di sisa ataupun hari-hari terakhir di sisa tahun 2023 ini, Susi? Ya sebenarnya Bram, kalau kita bicara di pekan depan kan sisa hanya 3 hari aja nih Bram ya. Kalau misalnya mengejar untuk level 7.400 sepertinya agak sulit ya. 7.300 pun sebenarnya agak sulit. Kenapa? Karena di pekan depan itu sentimennya sudah tidak ada lagi nih Bram. Karena sudah disabet di sentimen di minggu ini dan juga pekan kemarin. Sehingga pergerakan ISG harusnya memang di pekan depan itu akan lebih sepi. Bahkan kemungkinan tidak bisa mencapai seperti hari ini yang 15 triliun ya. Karena memang orang sudah mulai berlibur, jadi sudah menarik uang, kemudian fokus berlibur dan nanti akan kembali di bulan Januari. Oke, kalau biasa kita lihat kan biasa kalau menjelang libur panjang nih ya, market tuh biasa cenderung terkoreksi ya karena orang-orang menarik uang ya begitu dari pasar saham begitu. Nah, tapi di hari ini kita lihat sekali lagi ya untuk transaksi juga cukup oke sebetulnya di 15 triliun ya. Dan di satu sisi juga tadi sentimen yang ada, apakah hari ini artinya memang sentimennya cukup positif ya dari menjelang wait and see ya debat cawapres nanti malam. Kemudian juga tadi ada outlook perekonomian juga begitu. Apakah artinya memang dari para pelaku pasar ini cukup optimis untuk menyambut tahun 2024, Susi? Ya sebenarnya kalau ISG hari ini hijau memang didorong dari banyak faktor dan juga banyak sektor ya Iva ya. Kalau kita lihat hanya 4 sektor saja memang terkoreksi hari ini. Energi dikarenakan komoditas batubara yang anjlok juga, kemudian juga ada properti yang turun, serta teknologi karena ada Goto juga dan beberapa saham teknologi yang turun, dan juga transportasi. Kalau kita lihat transportasi di dalam ini saham-saham kapal nih. Kan kalau kemarin saham-saham kapal tuh sempat ada yang arah ya kalau kita lihat karena ada di mana keterbatasan pengiriman di Laut Merah. Jadi ada 1.000 kapal di Laut Merah itu kemarin terganggu pengirimannya atau operasionalnya dikarenakan ada perangnya dari Yaman dan juga Israel yang menghambat dari kapal sehingga kapal kemarin itu sempat pada naik arah, tapi hari ini justru terkoreksi nih karena sudah mulai aksi taking profit. Tapi kalau kita lihat hari ini justru memang ISG didorong dari beberapa komoditas seperti emas nih. Harga emas ini memang menarik sekali, bahkan sudah ingin menyentuh atau balik lagi di level 2.100 ya. Karena kan kalau kita lihat di tahun 2024 cut rate dari The Fed itu sekitar 3 kali. Kemudian ekonomi global di tahun 2024 itu diprediksi lebih turun menjadi 2,4% dari prospeknya di tahun 2023 itu sekitar 3%. Nah, ketika ekonomi global turun, biasanya harga emas ini yang paling menarik dibandingkan dengan investasi lainnya. Oke, baik. Bicara terkait 2024. Seberapa optimis Anda untuk melihat pasar investasi kita khususnya bursa tanah air yang mana akankah lebih semarak dibandingkan tahun 2023 ini, atau sebetulnya Anda karena lihat juga dari daya beli masyarakat dan juga kondisi volatilitas global yang juga masih terjadi sebetulnya tidak akan berbeda jauh dengan tahun ini? Ya sebenarnya kalau di 2004 kalau kita berpandangan sebagai orang ekonomi ya Iva ya Bram, justru di 2004 kan tadi seperti saya bilang ekonomi global 2024 itu justru World Bank sendiri atau Bank Dunia itu memprediksi itu justru turun di 2,4% dari 3% di tahun 2023. Kemudian Indonesia juga diprospek sekitar 4,8% nih, bahkan lebih turun 5% daripada di tahun 2023 ini ya. Kenapa bisa diprediksi turun ya ekonomi Indonesia dan juga global? Karena untuk seperti dari masalah geopolitik Rusia Ukraina ini belum beres ya. Kemudian ada lagi yang terbaru nih Yaman dengan Israel. Padahal kalau kita lihat Palestina dan Israel juga belum usai karena ini mengganggu juga perekonomian. Kemudian kalau kita lihat juga inflasi dunia ini kalau di rata-rata itu masih di 5,8%. Kalau Indonesia memang sudah di bawah targetnya BI ya, tapi kan kalau kita lihat secara global itu masih di 5,8%, itu masih jauh di targetnya Bank Dunia di 2%-an. Kemudian kalau kita lihat juga dari ada sentimen-sentimen lainnya juga yang mendorong pergerakan ekonomi jadi lebih turun. Tapi kalau kita lihat di tahun 2024 khusus di Indonesia itu justru akan terdorong dari masalah politik atau dari pemilu nanti yang bisa mendorong pergerakan harga pasar. Oke. Nah, sementara kalau kita dengarkan begitu ya, banyak yang berpendapat bahwa sebetulnya tahun 2024 ini adalah tahun normalisasi begitu ya. Nah, mungkin normalisasi dalam hal apa yang bisa kita lihat mungkin dalam pasar keuangan kita di tahun depan? Ya sebenarnya kalau normalisasi ini adalah kita setelah masa COVID kemarin ya. Kemarin kan sebenarnya tahun 2022 sudah mulai baik, 2023 juga sudah mulai baik. Tapi sayangnya kan ada hal yang di luar prediksi kita nih ya sebagai masyarakat juga. Yaitu seperti ada perang Israel dan juga Hamas yang belum beres. Kemudian juga ditambah dengan Yaman dan Iran juga yang ikut campur ya. Ini mendorong juga dari perminyakan juga bergejolak karena ini mengganggu pasokan dari minyak juga nantinya di tahun 2024. Kemudian di tahun 2024 juga untuk batu bara ini justru diprediksi
mungkin nanti permintaannya turun nih Bram, Iva ya kalau kita lihat di mana permintaan batu bara turun karena kalau kita lihat kan kemarin batu bara sempat menyentuh di level 150 US per ton ya, tapi sekarang sudah balik lagi di level 130 loh. Kenapa bisa turun? Karena kalau kita bergeser nih ke China dan juga India, mereka itu produksinya makin tinggi loh. Jadi ketika produksi dalam negerinya makin tinggi, otomatis dia tidak butuh impor batu bara dari luar negeri. Jadi kalau kita lihat memang batu bara permintaan dari China kan masih melemah juga karena ekonominya juga melemah ya kalau kita lihat. Nah ini yang mendorong dari komoditas permintaannya turun, otomatis dari ekonomi global juga bisa turun. Oke, baik. Berarti Anda mengatakan terkait prospek batu bara begitu ya ke depannya. Untuk musim dingin di tahun 2023 bahkan nanti akan berlanjut di 2024 awal begitu ya, akankah Anda juga melihat ada peningkatan demand batu bara di sana? Ya kalau kita lihat tuh data kemarin di bulan Desember itu justru permintaan lebih turun Bram dibanding bulan November. Nah ini kan sudah mencerminkan bahwa memang produksi di dalam negeri China dan juga India ini masih cukup untuk memenuhi pasokan di dalam negeri sehingga tidak butuh dari pasokan negara luar lainnya. Oke, nah kemudian kalau kita lihat begitu ya menjelang akhir tahun, menjelang libur Natal dan juga Tahun Baru, tapi ada satu sentimen yang cukup membuat masyarakat juga harus lebih waspada ya, yaitu berkaitan dengan isu COVID-19 yang kembali merebak, kemudian juga kita sudah bisa melihat begitu angka kenaikan COVID-19 ini juga berdampak dan sudah direspon juga sebetulnya oleh para pelaku pasar begitu. Tapi seperti apa Anda melihatnya berkaitan dengan hal ini dan juga mungkin sentimen ini akan bertahan hingga akhir tahun? Ya sebenarnya kalau kita lihat kan COVID kemarin sudah berada di level 2.500-an kasus ya. Tapi kan kalau kita lihat kinerjanya ini belum terdorong loh karena kasusnya ini masih lebih dikit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kemarin kenaikan itu hanya kenaikan momen saja karena menyambut ketika COVID ini balik lagi ke Indonesia. Tapi kan secara kinerja sepanjang tahun 2023 hingga kuartal 3 itu justru emiten seperti di sektor kesehatan, rumah sakit ataupun alat kesehatan itu di tahun 2023 hingga kuartal 3 itu justru kinerjanya lebih jauh turun dibandingkan tahun 2022. Jadi memang kenaikan kemarin hanya kenaikan sentimen sementara saja. Sebenarnya bukan karena didorong karena kinerja. Jadi memang kenaikannya hanya volatile saja tapi tidak bisa menunjang atau berkelanjutan secara jangka panjang. Oke, baik. COVID-nya Anda katakan kembali lagi begitu ya. Bukan hanya memang COVID-nya memang ada di sini namun merebak kembali. Tapi kalau kita bicara terkait 2024, akankah sektor kesehatan ini juga akan kembali moncer begitu? Karena memang kewaspadaan masyarakat, antisipasi masyarakat di sektor kesehatan ini akan bertambah karena memang mereka lebih care terhadap kesehatan diri mereka. Ya sebenarnya kan kalau kita lihat kasus COVID ini kan meningkatnya nggak terlalu tajam ya Bram ya. Kalau kita lihat memang kita sudah bisa mengantisipasinya belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kemungkinan COVID ini tidak akan merajalela atau bahkan hingga jutaan kasus seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena kita sudah tahu bagaimana cara mengantisipasinya, kemudian kita juga sudah vaksin. Nah ini seharusnya tidak terlalu mendorong, tapi justru yang menarik itu adalah saham-saham politik nih di masa-masa pemilu nantinya. Oke, terakhir begitu ya Susi. Berkaitan dengan kembali lagi kita prediksi di tahun 2024 dari outlook ataupun juga dari pendapat begitu bagi sejumlah pihak disebutkan bahwa pergerakan indeks harga saham gabungan di tahun depan ini mungkin mencapai level 7.700. Seperti apa Anda melihat terkait dengan hal ini? Kalau buat saya pribadi 7.700 terlalu jauh ya. Karena kan Untuk kalau di sepanjang tahun 2024. Iya, di sepanjang tahun 2024. Kenapa? Karena Bank Dunia saja memprediksi ekonomi global itu turun. Bagaimana bisa mendorong kinerja dari pergerakan IHSG sendiri? Kecuali memang di masa nanti pemilu ya ada saham-saham yang memang mendorong pergerakan harga IHSG tersebut. Karena kan kalau kita lihat beberapa capres kan di belakangnya banyak konglomerasi nih Bram, Iva. Di mana konglomerasi itu sahamnya bukan cuma 1-2 aja, bahkan ada 5 bahkan 10 saham. Nah, ketika nanti harga sahamnya naik, capres yang menang, kemudian harga sahamnya kompak naik, nah ini bisa mendorong kinerja dari IHSG. Tapi sepertinya kalau untuk 7.700 itu terlalu jauh ya, karena kita melihat prospek ekonomi yang agak cukup bergejolak di tahun 2024. Sehingga kemungkinan hanya berada di level 7.200, 7.300 hingga 7.500. Oke, ada apa gerangan? Anda pesimis sekali Susi nampaknya di sana. Karena memang di banyak para pelaku pasar justru optimis di tahun 2024 nanti akan ada cut rate, bahkan hingga ada yang melihat indeks harga saham gabungan akan bertengger di level 8.400. Apakah Anda juga tidak melihat sentimen positif dari yang mana andai di tahun 2024 nanti The Fed memang melakukan cut rate-nya atau memangkas suku bunga acuannya? Ya, sebenarnya kan kita harus tahu dulu nih, The Fed ini memangkas suku bunga karena apa? The Fed ini memangkas suku bunga karena untuk menurunkan inflasi. Tapi ketika nanti ekonomi global, menurut World Bank sendiri, kalau ekonomi global benar turun di 2,4%, berarti kan itu permintaannya lemah, Bram. Ketika permintaan lemah, otomatis bagaimana inflasi bisa naik? Otomatis juga tidak jadi dong menaikkan suku bunga. Jadi kita juga harus melihat dari berbagai faktor, tidak hanya bisa melihat dari pemotongan suku bunga. Itu kan baru rencana, belum kejadian ya.
Oke, baik. Baru rencana, belum kejadian. Semua hanya berekspektasi begitu ya, karena memang realitanya belum kita lihat atau kita dapatkan begitu masih nanti di tahun 2024 nanti.